Tuhan, siang ini kami datang di hadapan Engkau. Kami sadar kami butuh Engkau. Bila sungguh-sungguh ketika kami datang pada siang hari ini, kami datang dengan hati yang terbuka, pikiran yang tertuju pada Engkau, sehingga ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Engkau, yang dinikmati oleh Engkau. Bahkan juga Tuhan, ketika firman-Mu disampaikan, kami memahami dan melakukannya. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak bisa melangkah, kami tidak bisa berjalan tanpa firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Firman-Mu adalah penerang dalam kehidupan kami. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan, ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami boleh memahaminya dan menghidupinya dan melakukannya. Engkau pakai hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya untuk menyampaikan firman-Mu dengan sederhana, sehingga kami semua memahaminya dan melakukannya. Dan rendahkanlah hamba-Mu di bawah kaki salib-Mu, sehingga dia boleh menjadi alat yang memuliakan Engkau dan menguduskan nama Engkau. Kami sungguh menyerahkan waktu ini Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya boleh katakan amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Ulangan 29. Ulangan pasal yang ke-29 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-29. Tapi saya akan membacakan sampai ayat yang ke-12 saja. Ulangan 29 ayat yang pertama sampai dengan 29. Saya akan bacakan ayat pertama sampai dengan yang ke-12. Selanjutnya rekan-rekan saudara sekali bisa membaca sendiri. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Inilah perkataan perjanjian yang diikat Musa dengan orang Israel di tanah Moab sesuai dengan perintah Tuhan, selain perjanjian yang telah diikatnya dengan mereka di Gunung Horeb. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul lalu berkata kepada mereka, sudah kamu lihat segala yang dilakukan Tuhan di tanah Mesir, di depan matamu terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan terhadap seluruh negerinya. Cobaan-cobaan yang besar yang telah dilihat oleh matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar itu. Tetapi sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti, atau mata untuk melihat, atau telinga untuk mendengar. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun, pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Roti tidak kamu makan, anggur atau minuman yang memabukkan tidak kamu minum, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu. Ketika kamu sudah sampai di tempat ini, maka keluarlah Sihon raja orang Hesbron dan Og raja Basam mendatangi kita untuk berperang, dan kita memukul mereka kalah, merebut negeri mereka dan memberikannya kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manase yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka. Sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Kamu sekali pada hari ini berdiri di hadapan Tuhan Allahmu, para kepala sukumu dan para tua-tuamu dan para pengatur pasukanmu, semua laki-laki Israel, anak-anakmu, perempuan-perempuanmu, dan orang-orang asing dalam perkemahanmu, bahkan tukang-tukang belah kayu dan tukang-tukang timba air di antaramu, untuk masuk ke dalam perjanjian Tuhan Allahmu, yaitu sumpah janjinya yang diikat Tuhan Allahmu dengan engkau pada hari ini. Orang-orang yang berbahagia mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dan melakukannya dalam kehidupannya. Bapak ibu saudara sekalian yang terkasih, pernah nggak kita sadari bahwa hidup kita ini senantiasa hidup dalam sebuah perjanjian? Kita hidup ini tanpa sadar diikat oleh sebuah perjanjian. Baik itu kita menikah, kita itu terikat dengan perjanjian. Siapa yang merasa pernikahan itu tidak ada perjanjian? Ada perjanjian enggak?
Nah, waktu kita hidup berkeluarga antara anak, ibu, papa, mama, ada perjanjian nggak sebenarnya? Ada perjanjian tapi tidak tertulis. Nah, perjanjian itu menjadi satu hal yang penting. Sesuatu yang sangat penting untuk ada dalam kehidupan manusia. Perjanjian itu mengikat dan mengatur kehidupan manusia. Tanpa perjanjian kita akan kacau. Sama juga dengan kehidupan kita dengan Tuhan. Kalau kita melihat sejak awal manusia diciptakan, ada perjanjian enggak? Tuhan mengatakan kalau kamu setia, tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat, maka hidupmu dipelihara oleh Tuhan. Tapi ketika melanggar, ada masalah. Nah, saudara, ternyata di dalam kehidupan manusia, baik kehidupan sehari-hari maupun kehidupan berbangsa dan bernegara, itu ada perjanjian. Saudara, saya ingat sekali, saudara, saya baru tahu tanggal 17 Mei 1983. Ada sebuah perjanjian yang diikat oleh negara Israel dengan Libanon. Mereka ini adalah negara tetangga, tapi Libanon ini sering dipakai untuk menyerang negara Israel. Sehingga terjadi perang, lalu tahun 1983 terjadi perdamaian. Tapi perjanjian itu sekarang sudah tidak berlaku, saudara. Sehingga beberapa lama ini saudara sedang berjuang untuk kembali memperbarui perjanjian antara Libanon dan Israel. Berkaitan dengan apa? Terjadinya sebuah pelanggaran, terjadinya sesuatu peperangan kembali. Maka perjanjian yang lama itu harus diganti dengan perjanjian yang baru. Nah, bukannya perjanjiannya diganti, tapi pembaruan janji. Nah, saudara, kenapa terjadi pembaruan janji? Sesuatu janji itu harus diperbarui, ada sebabnya, saudara. Setidaknya 3 alasan perjanjian itu diperbarui. Yang pertama, saudara, alasan pertamanya ada pelanggaran dalam perjanjian. Saat seseorang melanggar perjanjian, baik itu perjanjian apa saja, maka perjanjian itu harus diperbarui. Misalnya, perjanjian damai. Waktu kamu janji damai, sudah ada tercatat semua tuh. Tahu-tahu ada satu melanggar aturan. Maka perjanjian itu dibatalkan, harus diperbarui. Jadi perbaruan janji itu disebabkan ada pelanggaran. Yang kedua ada apa? Ada hal yang mau ditambahkan dalam perjanjian sebelumnya. Oh, waktu buat perjanjian lupa. Misalnya dalam usaha bisnis atau join kerjasama. Di dalam proses perbuatan perjanjian itu baru disadari, oh ada sesuatu yang lupa. Yang harus ditambahkan, maka ditambahkan. Dan yang ketiga ada apa? Untuk mempertegas agar terjadinya hubungan yang lebih dalam. Jadi saudara, perjanjian itu mengikat supaya kita punya relasi yang lebih baik. Saudara pernah mikirkan gak ketika kita menikah, kita itu di hadapan pendeta dan jemaat mengatakan, aku berjanji di hadapan Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Kudus, mengambil misalnya siapa jadi istri. Itu perjanjian bukan? Sebuah perjanjian. Untuk apa? Supaya berjalannya kehidupan kita itu menjadi langgeng. Nah, ini perjanjian. Nah, ketika perjanjian ini menjadi masalah, maka perlu diperbarui. Terjadinya permasalahan karena apa? Ada 3 sebab ini. Nah, saudara, itu juga yang terjadi dalam kehidupan iman, kehidupan kita dengan Tuhan. Saat manusia melanggar perjanjian dengan Allah, jatuh di dalam dosa, keluar dari Taman Eden, maka manusia itu menjadi sesuatu yang bermasalah dengan Tuhan. Sehingga kembali Tuhan memanggil umat manusia itu melalui siapa? Perjanjian dengan Abraham, kemudian sampai dengan Musa, perjanjian umat Israel di Mesir. Nah, ini peristiwa, saudara, peristiwa kalau kita baca ini tadi, perjanjian ini sudah pernah dibuat gak? Sudah pernah dinyatakan, tapi ditegaskan kembali, diulangi, diperbarui, diingatkan supaya umat Tuhan itu kembali ingat. Kenapa Tuhan lakukan itu? Karena banyak anak Tuhan itu gampang lupa. Setuju gak kita ini gampang lupa? Kita ini ngomong iya lupa. Sama dengan hal juga kalau kita dalam kehidupan rumah tangga, saudara, kita sering janji sama anak-anak kita masih kecil. Nanti ya kita pergi ya, minggu ini kita pergi ya. Terus kita lupa, anak kita nagih, "Pah, kapan perginya?" Aduh, papa lupa. Maka terjadi apa? Pembaruan janji. Ya nanti kita janji gini. Saya pernah janji sama anak saya, saudara, satu kali, saudara. Saya janji kalau kamu lulus dengan IP
ya 1 semester IP kamu mencapai 35 ke atas, saya janji beliin kamu HP. Wah, saya lupa HP pokoknya, tapi lupa nama mereknya, maksud saya sembarang. Ternyata dia punya di kepalanya mereknya beda, saudara. Tahu ya mereknya, tahu ya. Yang apel kroa itu, saudara, bagi dia, saudara. Nah, saudara, tahu-tahu IP-nya 3,8, saudara. Waduh, dia tagih sama saya. Pak, tagih Pak. Sekarang ini IP-nya sudah ini, Papa harus beliin saya HP. Oh iya, kita beli Xiaomi ya. Mana ada Xiaomi katanya. Ya, Mac Pro Pak, Mac Pro 12 Pak waktu itu. Waduh, saya bilang berapa duit? Wah, saya bilang gak bisa. Waktu itu perjanjian gak seperti itu. Wah, kalau gitu gimana Pak? Kita perbarui janjinya. Sebenarnya saya gak punya duit saudara, sebanyak itu saudara. Kita perbarui dulu janjinya, saya bilang. Jadi gimana Pak? Bukan semester depan. Dia bilang, gak boleh semester depan loh Pak. Ya boleh, bulan depan. Kita buat dulu ya. Beli tapi bukan Mac Pro 12. Turun Mac Pro 11. Setuju gak? Ya udahlah. Pintar-pintar bapak gua katanya yang bikin perjanjian. Jadi bikin perjanjian. Ini namanya pembaruan perjanjian, saudara. Nah, ini sama dalam kehidupan kita dengan Tuhan. Seringkali saudara kita membuat perjanjian, kita ini tidak sadar kita dijanji sama Tuhan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi kita melanggar, maka perlu pembaruan perjanjian. Itulah yang terjadi juga dengan umat Israel. Bangsa Israel itu mengalami sebuah yang namanya ketidaksetiaan. Sehingga perlu dilakukan pembaruan perjanjian. Ketika mereka akan masuk ke tanah perjanjian, maka Musa ngomong, sebentar, sebelum lu masuk, saya sudah mimpin nih 40 tahun nih. Saya harus ingatkan, kita perbarui janji. Supaya waktu kamu masuk, kamu gak jadi masalah. Kenapa? Karena kamu ini orang yang suka lupa. Kamu ini bangsa umat yang suka lupa janji. Persis kayak kita bilang sama kanan kiri, saya ini suka lupa janji. Udah janji lupa. Apalagi sama Tuhan. Banyak lupanya saudara ya. Nah, saudara, apa tujuan perjanjian itu? Ternyata ada 4 tujuan perjanjian pembaruan janji itu. Yang pertama, mengingatkan tentang kesetiaan Tuhan. Supaya bangsa itu ingat akan kesetiaan Tuhan. Kenapa? Bangsa itu diingatkan, kamu itu loh keluar dari Mesir itu tidak ada apa-apa. 40 tahun kamu jalan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, 40 tahun. Bukan 40 hari, 40 tahun. Dan selama 40 tahun Tuhan menyertai kamu dengan pemeliharaan yang begitu luar biasa. Apa pemeliharaannya saudara? Tuhan kasih makan, pagi-pagi bangun sudah ada mana. Pengen makan daging sudah ada daging. Bahkan itu luar biasa saudara. 40 tahun tidak perlu kerja. Luar biasa enggak? Coba sekarang kita enggak kerja saudara. Bisa makan enggak? Enggak bisa. Tuhan ingatkan kepada bangsa itu, kamu 40 tahun aku pelihara. Bahkan yang luar biasa lagi 40 tahun dikatakan, baju yang nempel di tubuh kamu ini enggak rusak. Saudara, saya enggak tahu berapa bajunya saudara, karena itu di padang gurun saudara, mereka cuci baju atau kering pakai keringat berapa bulan sekali cuci baju juga enggak tahu saudara. Tapi enggak rusak saudara. Pernah tahu enggak baju 40 tahun enggak rusak, ada enggak? Coba lihat, ada enggak? Sekarang coba lihat, siapa yang pernah pakai baju 40 tahun lalu dipakai lagi sekarang? Enggak ada ya saudara. Artinya apa? Sesuatu yang enggak mungkin, tapi ini luar biasa. 40 tahun bajunya enggak pernah rusak. Dan yang kedua dikatakan, 40 tahun kasutmu tuh loh, sepatumu loh, alas kakimu enggak pernah rusak. Betapa luar biasanya Tuhan tunjukkan. Mengingatkan mereka, ini loh janji Tuhan setia mendampingi memelihara kamu. Dan Tuhan setia memelihara kamu. Tapi ada masalah, kamu enggak setia. Tuhannya setia tapi umatnya enggak setia. Ini diingatkan perbaruan janji, diingatkan kamu nih loh Tuhan setia. Saya mikir-mikir, iya 40 tahun, mana bisa sepatu 40 tahun dijalanin. Saya tempo hari bukan saya yang beli, saya dibelikan sepatu. Bagi saya sepatu itu mahal. Bagus. Wah, saya baru pakai saudara, seneng sekali, padahal saya sayang-sayang saudara. Saya semir-semir ya, saya pakai jarang saudara ya. Sekali kalau khotbah saya pakai, kalau enggak khotbah saya simpan, atau pesta saya pakai saudara. 2 tahun saudara,
moro-moro mangap saudara. Loh, kok mangap di sepatu 2 tahun, sudah dirawat begitu mangap. Terus saya ngomong, ini sepatu mahal percuma mangap. Disaut sama anak pemuda saya. Koniki sudah dikasih gratis ya. Ya sudah itu apa, sepatu ini mangap ngomel. Ya wajarlah 2 tahun semangap Kalau 2 tahun enggak mangap-mangap perusahaannya bangkrut Oh iya benar juga ya saya bilang. Tapi ini 40 tahun saudara, jangankan mangap saudara. Rusak pun kagak saudara, hebat gak saudara? Nah kenapa ini sampai dicatat Musa ngomong baju kamu dan kasut. Diingatkan, ini loh bukti pemeliharaan Tuhan. Tuhan itu begitu luar biasa, menuntun kamu dari Mesir yang tidak punya apa-apa, yang tidak bisa apa, keluar sampai ke tanah Kanaan. Dengan sebuah pemeliharaan. Dan Tuhan juga mau mengatakan, kamu jangan lupa pemeliharaan Tuhan. Ini penegasan untuk perjanjian. Ketika kamu nanti masuk, ini semua bukan karena kamu, ini semua karena Tuhan. Hal yang sama Tuhan mau ingatkan kepada kita hari ini. Ketika engkau menjadi orang yang percaya, engkau menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Sungguhkah engkau percaya kepada Tuhan? Sungguh kau percaya pemeliharaan Tuhan pada dalam hidupmu? Ketika engkau dipanggil, dipilih menjadi umat Tuhan. Ketika engkau mengatakan, hari ini aku percaya kepada Kristus, aku sebagai umat Tuhan. Apakah kau sungguh percaya bahwa Tuhan itu akan memelihara hidupmu sampai ke depan nanti? Sampai tujuan akhir. Dia pasti pelihara kamu. Dia tidak akan tinggalkan kamu. Pemeliharaan ini begitu nyata, begitu jelas dalam segala situasi. Kalau kamu lihat ke belakang, lihat, wow, luar biasa ya. Saya kadang-kadang ketika saya merenungkan firman berkali-kali saya melihat tentang pemeliharaan. Saya bisa menangis saudara. Saya ingat bagaimana ketika saya kecil, bagaimana ketika saya berjuang, kami pindah dari Lampung setelah dirampok, kami pindah ke Palembang, kami dari Palembang balik ke Bangka, dari Bangka balik lagi ke Palembang, sampai satu hari saya menjadi seorang hamba Tuhan. Begitu Tuhan pelihara dalam kehidupan, ada banyak kesulitan, tapi Tuhan itu baik. Amin saudara. Maka ketika di pembaruan janji itu kita disadarkan kembali, iya Tuhan baik. Bahkan dikatakan apa? Pertolongan Tuhan itu adalah pertolongan yang nyata. Bukan sekedar Tuhan ngomong, iya aku menyertai kamu. Tapi ada pertolongan Tuhan. Bayangin bangsa yang gak pernah perang saudara. Mau masuk ke tanah Kanaan. Ketemu namanya Raja Sihon dan Raja Ong. Mereka ini gak punya pengalaman perang. Bisa menang saudara. Luar biasa gak itu? Kalau bukan pertolongan Tuhan tidak mungkin. Maka Tuhan ingatkan mereka, ingat perjanjian dengan aku. Kalau kamu setia, kamu lihat kasih setiaku nyata. Kalau kamu setia pada perjanjian denganku, aku akan selalu menolong kamu dalam segala kesulitan. Saudara saya mau tanya, pernah enggak saudara sadar ketika engkau percaya sama Tuhan? Ketika engkau sungguh-sungguh hidup bergantung pada Tuhan. Ketika engkau mengalami kesulitan yang paling berat, Tuhan tidak pernah tolong kamu. Ada enggak? Enggak ada. Tuhan selalu tolong. Itulah yang harus kita ingat. Jangan pernah mengingkari perjanjian kita dengan Tuhan. Percaya penuh pada Tuhan. Bahwa Tuhan adalah pemelihara kita. Tuhan adalah penolong kita. Yang kedua apa saudara? Tujuan pembaruan janji itu adalah komitmen bersama dalam perjanjian. Ayat 10 sampai 15 itu dinyatakan begitu jelas. Supaya apa? Kita punya komitmen. Komitmen kita apa? Bahwa tidak ada Allah lain di hadapan kita. Hanya satu Tuhan. Yaitu siapa? Yaitu Allah yang telah menyelamatkan kita. Yang menciptakan kita. Yang menuntun kita. Yang memelihara kita. Yaitu Allah Tritunggal kita. Amin saudara. Bapa, Anak, di mana selalu diperbarui perjanjian lama. Sampai Kristus menggenapi perjanjian yang baru itu. Dan Kristus yang kita percaya. Kalau kita benar-benar komitmen percaya bahwa Kristus adalah juru selamat saya, Kristus adalah Tuhan saya, kau pegang, jangan ragu. Jangan ragukan Tuhan. Jangan gelisah. Karena kamu sudah percaya komitmen, saya setia sama Kristus. Apapun masalahmu, apapun pergumulan, carilah Kristus. Jangan cari yang lain. Tapi coba bayangin sekarang, banyak anak Tuhan bilang saya percaya Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan Yesus mampu menolong.
sakit saudara. Divonis dokter, kanker. Bingung dia. Duh, dokter mana yang pinter ya? Dokter mana yang hebat ya? Dokter apa ya? Siapa yang bisa ya? Saya kasih tahu, sepinter apa dokter tanpa Tuhan tidak ada kesembuhan. Amin. Sebodoh apapun dokter saudara, kalau Tuhan mau sembuhkan, sembuh. Saya beritahu saudara, tahun 99 saya dinyatakan kanker otak. Dinyatakan kanker otak. Yang meriksa saya dokter tentara, saya tidak sebut namanya. Waduh, di Palembang. Saya langsung putus asa, masih muda, masih ganteng waktu itu saudara ya. Waduh, kanker otak saudara. Belum punya pasangan lagi, sebentar lagi pulang menghadap si dia. Tuhan kita, benar nggak? Waduh, gimana ya? Ya udahlah. Saya bilang terserahlah, akhirnya saya dengan putus asa ke Malang. Ke Jakarta saudara. Ke Jakarta saya pergi dokter yang terkenal. Disuruh keluarga ke dokternya di Pertamina. Saya nggak sebut juga nama dokternya karena tidak etis. Dokter kepresidenan saudara. Wih, masuk ngantri susah. Waktu oh bukan, ini tidak ada kanker otaknya, nggak ada. Ini kamu ini katanya itu ada lendir kayaknya di sininya. Oh ya udahlah. Ya kamu makan obat aja. Akhirnya saya kembali ke Saat. Saya kembali ke Saat, ke Malang. Menyelesaikan studi saya untuk skripsi. Ya kembali. Saya sudah tidak mau ke dokter. Tahu-tahu saya bisa pingsan di tengah jalan, tambah kurus, berat dari 78 jadi tinggal 58. Turun terus sampai akhirnya 48 kilo. Ditiup angin aja terbang saudara. Ya, itu kurus banget saudara, kurus banget saudara. Saya nggak pernah tahu. Saya ngomong, aduh percuma cari janji itu. Janji apa? Dokter-dokter yang pinter-pinter tidak ada gunanya juga. Tapi saya lupakan Tuhan saudara. Saya lupakan Tuhan. Tapi pada satu titik di seminari itu, hati saya tergerak untuk mengatakan Tuhan, kalau memang Tuhan mau sembuhkan, Tuhan sembuhkan. Ketemu penyakitnya apa. Setelah saya pingsan, saya pergi satu dokter. Dokter biasa saudara. Dokternya cuma ngomong, saya curiga ada tiroid. Begitu dicek benar saya tiroid saudara. Dokter yang hebat dan ketemu, dokter yang biasa ketemu saudara. Dokter umum. Karena apa saudara? Tuhan. Maka saudara, ketika engkau dan saya komitmen dengan Tuhan, engkau percaya pada Tuhan sepenuhnya, percayalah, sesuatu yang mustahil pasti bisa diselesaikan. Jangan andalkan kemampuanmu, jangan andalkan apa yang bisa kamu perbuat, jangan. Andalkan Tuhan. Ingat, perjanjian itu harus dipegang teguh. Aku hanya percaya pada Tuhan, tidak ada yang lain. Sungguh gak kita percaya pada Tuhan? Tidak ada yang lain. Tidak usah juga percaya sama pendeta saudara. Pendeta itu manusia. Setuju gak? Percaya sama Tuhan. Mampu menolong kau apapun kesulitanmu. Apapun pergumulanmu. Dan yang ketiga, pembaruan perjanjian itu tujuannya mengingatkan akan dosa dan pelanggaran. Saudara, kita tidak pernah sadar saudara kalau kita itu tidak diingatkan tentang dosa kita dan pelanggaran kita. Kita merasa oh kita baik-baik saja kok, biasa-biasa saja kok. Tapi kita perlu ingat, melalui pembaruan perjanjian itu saudara, kita disadarkan kembali bahwa ini penting. Kita menjaga kekudusan hidup itu penting. Kita bukan cuma jadi orang Kristen, sudah selamat, ya seenaknya hidupnya, bukan. Orang yang mengerti tentang anugerah, yang hakun menghargai anugerah itu. Amin. Saudara, dulu saya paling susah saudara. Saya itu punya istri selalu nanya saya satu kalimat ini saudara. Dari awal menikah sampai hari ini sudah 22 tahun saudara menikah. Masih suka nanyanya gini. Pak, lu sayang sama aku gak? Lu cinta sama aku gak?
Saudara, saya mau tanya, kalau saudara ditanya istri terus kayak gitu, sebel gak? Saya ini kan, memang mungkin saya bukan orang romantis ya. Saya gak bisa terlalu romantis. Jadi terus saya ngomong begini sama dia. Kamu dengar baik-baik ya. Saya pakai bahasa Mandarin, niting hao ya. Saya bilang, saya sekali ini ngomong gak ulang ya. Dia bilang, saya cinta kamu sampai mati. Saya sayang kamu sampai mati. Titik, puas. Nangis dia, saudara. Bingung gue, saudara. Loh kok nangis ya? Terus dia ngomong, kamu ini gak ngerti hati wanita katanya. Kamu ini memang bukan sapi, kalau orang bilang cowok itu kebo. Kamu ini badak katanya. Waduh, kalau badak itu kulitnya lebih tebal, saudara, daripada kebo, saudara. Saya langsung terpukul. Wanita itu butuh komitmen, muti ulang-ulang pembaruan janjimu, bener gak? Oh, iya. Akhirnya saya baru mengerti, saudara, setelah itu, saudara. Ya kalau dia tanya, iya cinta, iya sayang, saya tidak ulangi lagi, saudara. Tidak ngomong sekali, saudara, lagi, tidak berani, saudara. Nah terus apa, saudara? Buktinya saya ini melanggar itu apa, saudara? Gampang, saudara. Saya bilang, saya dulu tidak pernah melanggar janji, tetap setia sama kamu. Diuji, saudara, satu kali. Kan kita ke mall, saudara. Ya dengan polos saja kan, kalau ke mall kan banyak lihat manusia, toh. Semua boleh dinikmati kan. Ini ciptaan Tuhan semua, boleh gak? Nah, saudara. Terus ada cewek cantik lewat, saudara. Cewek cantik lewat, saudara. Ya saya juga gak kepikir dia bakal nanya saya gitu loh. Dia nanyanya gini, Bah, lu lihat gak? Tadi cewek cantik. Saya pertama diam-diam aja, saudara. Yang mana sih? Lu pura-pura lu. Yang itu loh. Oh iya, lihat lah. Lu ini lo sudah pada istri di sebelah. Cilaka, salah lagi. Udah ada istri di sebelah, lu lihat lagi tuh cewek cantik. Lu ini tidak setia, lu ini melanggar janjimu, katamu hanya Anda aku. Tapi matamu melirik-melirik. Mati gue bilang, ampun deh gue bilang. Baru gue sadar ini loh, makanya dia minta terus perjanjian itu. Artinya kita ini gampang melirik-melirik. Bilang sama kanan, lu tuh suka melirik-melirik, makanya Tuhan minta perjanjian ulang baru. Iya gak? Kita punya Tuhan yang begitu baik, kita punya Tuhan yang begitu luar biasa. Tapi kita melirik berhala. Kita melirik sesuatu yang tidak bisa menjamin hidup kita. Yang kita lebih percaya kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan yang terbaik untuk kita. Padahal kita tidak sadar, istri yang mendampingi kita jauh lebih baik, saudara. Walaupun dia sekarang sudah tidak secantik waktu dia muda. Mungkin kalau dulu dia itu adalah seperti biola. Sekarang mungkin bass betot, tidak apa-apa, saudara. Percayalah, saudara, dia tetap lebih baik. Amin gak, saudara? Saya itu, saudara, sekarang untuk menghindari kalau pertanyaan istri, Pak, saya gemuk gak? Oh enggak, saya bilang, kamu semok aja, saya bilang gitu. Supaya aman gitu loh, saudara. Karena kalau gak salah ngomong bahaya, panjang ceritanya, saudara. Nah saudara, ini dia peringatan. Jadi ketika pembaruan janji itu apa? Sebuah peringatan mengingatkan kita akan janji kita setia. Dan saya ingat benar, saudara, janji pernikahan itu, saudara, ketika kita mengatakan, aku mengambil engkau, hai Tanti Farida, baik sakit maupun sehat, baik kaya maupun miskin. Sebenarnya harus ditambahin. Baik keriput maupun mulus. Ya, baik gendut maupun kurus. Benar gak? Dan itu ternyata memang perlu dijanji, itu diulang-ulang, saudara. Memang perlu diulang-ulang. Kalau enggak apa? Kita akan lupa. Ketika kita lihat yang lebih bagus, kok beda ya sekarang? Lah, kayak gini. Inilah yang Tuhan mau kasih tahu. Kamu enggak lihat kesetiaan Tuhan, yang kamu lihat cuma sesaat. Nah saudara, itu yang keempat apa yang dikatakan? Melalui perjanjian, diperbarui perjanjian Tuhan itu, kita disadarkan akan konsekuensinya kalau melanggar perjanjian. Jadi ada sanksinya kalau kamu melanggar. Kalau kamu udah hidup benar di hadapan Tuhan, kamu udah sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau, kamu akan punya masalah. Maka Tuhan ngomong, jangan tanya, Tuhan kenapa aku harus mengalami hal seperti itu? Tuhan kenapa aku? Gak usah tanya, kamu mikir kenapa bisa jadi masalah kayak gitu. Karena kamu melanggar perjanjian. Saya pikir ini juga benar hidup dalam kehidupan kita. Saudara, kalau engkau mengikat perjanjian bisnis,
ada salah satu melanggar perjanjian, kamu mau berbisnis sama dia lagi? Mau nggak? Atau pegawaimu melakukan perjanjian untuk setia, tahu-tahu dia tidak benar, kamu mau nggak pegawai itu tetap ada? Pasti dipecat. Saya baru paham kenapa Tuhan izinkan penderitaan dalam kehidupan kita. Pasti ada sesuatu yang kita langgar. Pasti. Kalau kau setia pada sebuah perjanjian yang sudah diikat di hadapan Tuhan, tidak pernah akan ada masalah. Tidak akan pernah masalah. Kenapa Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden? Karena dia melanggar perjanjian. Kenapa Abraham sempat punya masalah? Karena dia tidak percaya penuh, melanggar perjanjian. Kenapa bangsa Israel bermasalah? Karena dia melanggar perjanjian. Kenapa perlu pembaruan? Diingatkan kembali. Kalau lu melanggar, ada konsekuensinya. Hari ini saudara jangan cepat-cepat marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa ya Tuhan? Sekarang aku kok sakit-sakit kayak gini terus ya Tuhan. Sakitnya daripada apa? Dari ada Seya ping, Tianau ping, semua ping sampai terakhirnya aku sencing ping lama-lama. Benar gak? Itu kenapa? Karena kamu sudah dikasih Tuhan. Makan itu dijaga, mulutnya itu minum jamu. Artinya apa? Jaga mulut. Ya gak? Sudah makan sembarangan, ndak olahraga, ya wajar aja lu sakit saudara. Semua penyakit datang. Tuhan kan udah ngomong kalau kamu jaga apa yang aku perintahkan, engkau setia, engkau aman. Amin gak? Nah kalau sakit jangan marah sama Tuhan dong, mikir, iya aku ini tidak setia. Tuhan udah suruh ngomong jaga tubuhmu ini adalah bait Roh Kudus. Maka tidak boleh sembarangan mempergunakan tubuh ini. Tubuh ini harus digunakan dengan baik. Ya gak? Maka itulah saudara. Kalau kita punya masalah, jangan cepat-cepat marah sama Tuhan. Jangan-jangan kita salah. Saya dulu suka ngomong sama majelis. Majelis tuh mbok ojo jadi orang jahat-jahat lah sama saya. Kalian tuh kalau sering ngajak saya makan, kalian tuh bukan sayang saya. Bunuh aku. Kenapa? Semakin lemu. Saudara, benar. Tapi tak pikir-pikir juga gak salah mereka. Kenapa gua rakus ikut terus makan gitu loh. Jadi saya juga harus jaga ngerem. Harus ngerem. Bisa loh, diajak makan itu sebuah kedekatan. Tapi jangan sembarang makan. Benar gak? Kalau sudah tahu kalau gulai kambing itu berbahaya, jangan makan banyak-banyak. Makannya apa? Makan yang sehat. Salad. Benar gak? Sudah tahu samcan itu berbahaya, jangan makan samcannya. Makan dagingnya dikit aja. Nah, kalau lu diajak makannya samcan setengah kilo, yang salah siapa? Saya tanya, yang salah siapa? Yang salah ya pendetanya Dewi. Ya, ini yang saya mau. Jadi artinya apa? Kalau kamu itu di pembaruan janji, kamu tuh diingatkan. Kalau kamu melanggar perjanjian, akan ada masalah. Artinya ketika kamu berhadapan masalah dalam hidupmu, ingat jangan-jangan kamu melanggar perjanjian Tuhan. Apa perjanjian Tuhan itu? Apa sih perjanjian Tuhan yang diperbarui itu? Yang pertama, kita harus ingat, Allah setia pada janjinya. Allah gak pernah melanggar janjinya. Yang suka melanggar janjinya siapa? Kita. Allah selalu menepati janjinya. Itulah yang Tuhan ingatkan juga kepada bangsa Israel. Aku setia loh pada janji. 40 tahun kamu tidak pernah ngalami apa-apa. Sama juga Tuhan katakan, kalau kamu percaya kepadaku, kau percaya kepada Kristus sungguh-sungguh, kau serahkan hidupmu pada Kristus sungguh-sungguh, engkau pasti dipelihara dan ditolong Tuhan. Amin. Tapi jangan ragukan Tuhan. Saudara kalau mau percaya orang, boleh gak separuh-separuh? Saya kasih contoh. Saya minta kamu yang paling kecil, yang pakai masker sini. Kasih contoh. Kalau dia gak percaya saya suruh pulang sudah langsung. Sini. Kamu percaya gak sama saya? Percaya penuh gak? Percaya penuh. Kalau apapun yang saya suruh kamu mau kan? Mau gak? Kalau orang percaya kan mau toh, bener gak? Nah sekarang kamu ini sedang menghadapi masalah besar. Tantangan besar. Maka kalau kamu percaya saya, kamu percaya pasti minta tolongnya ke saya toh. Bener gak? Saya bisa mengangkat kamu. Dalam kondisi apapun saya bisa mengangkat kamu. Misalnya ini adalah satu bahaya yang besar. Kamu percaya gak saya bisa mengangkat kamu selamat?
gue suruh pulang. Percaya ya? Ini buktinya. Bahwa saya mampu mengangkat kamu. Nah ya, jadi selamat, jadi kamu bebas dari itu. Nah inilah sama dengan halnya dengan Tuhan. Silakan duduk, terima kasih. Saya mau kasih tahu, ketika engkau melakukan pembaruan janji, Tuhan mau kasih tahu, aku setia. Aku bisa menolong kamu dalam segala perkara kamu, apapun masalahmu, asal kamu percaya penuh padaku, aku akan mengangkat kamu, memindahkan kamu dari segala masalahmu. Amin. Tapi syaratnya apa, saudara? Syaratnya apa? Percaya. Hari ini saya mau kasih tahu saudara, engkau percaya pada Yesus? Engkau percaya pada Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kita, yang menang terhadap dosa, yang menang terhadap maut, yang menang terhadap segala masalah, segalanya dia bisa atasi. Maka hari ini apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, apapun tekanan hidupmu, percayakan pada dia, dia pasti akan mengangkat kamu. Amin. Kenapa kamu tidak mengalami kesetiaannya? Karena kamu meragukan dia. Bilang, karena kamu meragukan dia yang sudah datang kepada engkau. Jangan ragukan. Seorang anak tidak bisa dapat perlindungan papanya dengan penuh kalau dia tidak percaya penuh pada papanya. Maka kalau kamu itu setia janjinya kepada Tuhan, Tuhan kamu tahu Bapamu itu setia kepada kamu. Apa yang dia janjikan pasti dia penuhi. Maka kamu akan tenang melewati semuanya itu. Setuju saudara? Saya tidak pernah lupa ketika anak saya masih kecil. Dia takut sama satu jemaat yang badannya gede. Dia lapor sama saya, Pak, gak usah takut. Kalau ada papa, kamu panggil papa langsung datang. Orang itu tidak berani apa-apa. Benar saudara, waktu itu orang, papa, saya muncul saudara langsung saudara. Saya muncul, waduh bawa bapak katanya, langsung mundur orangnya. Padahal cuma digertak-gertak, papanya datang katanya. Nah semenjak itu anak saya langsung ngomong, iya, papa saya janji pasti ditepati. Papa saya ada. Kalau manusia yang masih berdosa berjanji ditepati, apalagi Tuhan kita, Sang Pencipta, Sang Penyelamat kita. Amin. Percayakan hidupmu. Jangan ragu. Yang kedua apa? Tuntutan ketaatan. Jadi pembaruan janji itu adalah menuntut ketaatan kita. Seberapa bangsa Israel itu bisa taat kepada Tuhan? Untuk selalu setia kepada Tuhan, tidak menduakan Tuhan. Tidak ada berhala, dikatakan tidak ada Allah lain di hadapanmu. Sudah sering kali kita tidak sadar kita menjadikan Allah kita bukan Allah lagi. Tapi kita lebih percaya kepada Allah yang lain. Memang kita tidak lagi menyembah Baal. Kita tidak menyembah Asyur. Kita tidak menyembah lagi berhala-berhala buatan tangan manusia. Tapi sekarang tahu nggak, kita banyak merubah berhala itu. Siapa? Hobiku. Berapa banyak waktu kamu untuk cuci mobil kamu, ngelap mobil kamu, lap motor kamu? Berapa banyak? Fokus kamu habis di sana, jauh dari Allah. Berapa banyak hobi kamu habiskan untuk bersolek pada tubuh kamu. Kamu habiskan waktu kamu pedicure, medicure, tapi kamu lupa harus menyembah dan berdoa kepada Tuhan. Ya enggak? Itu berhala baru. Berapa banyak kamu habiskan waktu kamu pada hobimu. Mau main bulu tangkis, mau jam 11, jam 12 kamu lewat. Tetap main. Saya punya jemaat tuh kalau main bulu tangkis, jam 12 malam dia bisa. Tapi kalau suruh ikut doa malam, jam 9 katanya capek. Jadi berhalanya yang mana saudara? Bulu tangkis ya. Hati-hati. Ada orang yang menjadikan berhala bukan hobinya. Tapi yang jadi berhalanya apa? Duit. Cari duit terus, duit. Sudah banyak, cepat dah cukup, tetap dah cukup. Dia pikir segalanya memang bisa pakai duit. Tidak bisa saudara. Berapa waktu yang lalu ada teman saya, sakit kaki saudara. Dia banyak uang, ke Singapura. Begitu masuk ke Singapura dinyatakan kanker darah, stadium akhir. Kanker darah berobat di Singapura, tinggal di Singapura.
Ya tetap juga gak bisa apa-apa. Dia anak baik saudara, tapi saya mau kasih tahu, kalau kita cuma mengandalkan duit gak bisa apa-apa. Setuju gak? Gak bisa. 10 atau 15 tahun yang lalu ada seorang kolong merat mamanya di gereja kami. Di gereja kami. Kalau saya sebut kolong merat ini kalian tahu. Di gereja kami, dan mamanya sudah tua waktu itu. Sakit. Dibawa ke Singapura 1 tahun, jantungnya bermasalah ganti jantung. Levernya bermasalah ganti lever. Cangkok terus saudara. Ginjalnya bermasalah ganti ginjal. Parunya ganti paru. Duitnya banyak saudara. Semua dilakukan. Transfusi darah. Setelah 1 tahun di rumah sakit Elizabeth. Tetap pulang. Saya mau kasih tahu artinya apa? Uang tidak bisa menolong orang. Tapi ketika engkau setia dan taat pada Tuhan, pasti ada pertolongan. Jangan berpaling dari Tuhan. Jangan mengarahkan pikiranmu pada yang lain. Arahkan pada Dia yang sudah datang mencari engkau, menyelamatkan engkau, memanggil engkau, memilih engkau. Sungguh-sungguh kau percaya Dia. Dia sudah mengalahkan maut. Dia sudah mengalahkan penderitaan. Dia sudah mengalahkan segala godaan. Dia sudah mengalahkan semuanya. Maka kalau engkau taat pada Dia, engkau pasti menikmati segalanya. Amin. Jadi pembaruan janji itu tujuannya apa? Mengingatkan kita supaya kita kembali taat pada Dia. Jangan taat pada yang lain. Taatlah pada Dia. Yang ketiga apa? Pembaruan janji supaya kita ini sadar untuk terus membangun generasi demi generasi. Menjaga regenerasi. Saudara, saya tuh sedih saudara hari ini. Saudara, kekristenan itu mengalami sebuah kemunduran. Kalau papa mamanya setia di gereja, setia melayani, kenapa anaknya hilang? Kemana anak-anaknya? Kemana? Tetapi firman Tuhan katakan perjanjian itu harus diturunkan terus turun-temurun. Kalau perjanjian manusia kita bisa taati, kenapa perjanjian dengan Allah kita tidak mampu? Saudara, orang tua saya itu, mama saya, terutama mama saya itu dulu ada keturunan, saya nggak tahu lah keturunan apa. Jadi dia itu hanya ada 1 gelang khusus. Harus diberikan kepada anak pertama. Gelang itu nanti diturunkan terus. Nah, mama saya ini sudah keturunan keempat. Turunan keempat. Oh, gelangnya bagus saudara. Jadi itu tidak boleh dijual. Ada perjanjiannya. Ini memang diserahkan pada anak pertama. Nah, dari kakek saya serahkan ke mama saya. Waktu mama saya sakit-sakitan, mama saya membuat sebuah perjanjian. Itu untuk diserahkan, disaksikan 3 anaknya. Saya nomor 2, ada kakak. Ini harus diserahkan kepada kakak saya. Kakak saya harus serahkan kembali nanti ke generasi seterusnya, anak perempuannya lagi. Ini tidak boleh dijual. Sampai kapan? Saya nggak tahu apa sebabnya. Sampai sekarang saya tidak ngerti. Tapi saya melihat itu gelang bagus sekali. Gelang emas tapi dengan 26 berlian. 26 berlian yang sangat bagus. Tapi tidak boleh dijual. Turun-temurun tok, cuman boleh dilihat-lihat tok. Untuk apa itu kalau dicolong piye aku bilang gitu. Tapi ini dah. Tapi setia loh saudara. Dari buyut saya sampai mama saya tetap setia. Saya heran kok perjanjian manusia itu bisa diteruskan begitu rapi. Manusia punya perjanjian. Kenapa kita sama Tuhan tidak bisa menurunkan kepada anak-anak kita? Di mana anak-anak dan cucumu? Ketika engkau menjadi orang yang punya perjanjian dengan Tuhan, apakah anak cucumu tetap dalam perjanjian dengan Tuhan? Percaya kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan. Itu penting. Amin saudara. Ini pembaruan janji. Pembaruan janji mengingatkan kita apa komitmen kita di hadapan Tuhan. Yang keempat, perjanjian pembaruan janji itu adalah percaya pada rencana Tuhan. Saudara, hidup kita ini kita tidak pernah tahu toh, saudara, apa yang akan terjadi, benar enggak? Bangsa Israel tidak pernah tahu apa yang akan ada di depan setelah mereka keluar dari Mesir. Tapi orang yang membangun perjanjian dengan Tuhan adalah orang yang mempercayakan hidupnya pada Tuhan sepenuhnya. Seperti tadi itu loh. Artinya kemana arah hidupmu, kamu percaya Tuhan pimpin kamu. Amin. Kamu ikut saja.
Dan yang jadi bukan apa yang kamu mau, pasti yang jadi sesuai maunya Tuhan. Coba engkau lihat, dari Mesir Tuhan ngomong akan keluar kemana? Kanaan. Tapi berapa tahun di padang gurun saudara? 40 tahun, kenapa? Karena dableknya umat Israel. Sekarang kita semua dijanjikan Tuhan, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan memperoleh keselamatan, anugerah yang kekal. Di mana nanti saudara? Di Firdaus, benar gak? Di sana tidak ada air mata, di sana tidak ada penderitaan. Tapi caranya apa? Kamu percaya pimpinan Tuhan. Jangan dablek, jangan meragukan dia. Umat Israel ragu gak? Kok kita tidak ada air minum, kok kita tidak makan daging, kok kita lebih enak di Mesir, kok kita gini, kok kita gini, kok kita. Akhirnya apa? 40 tahun muter-muter di bumi. Saudara, mungkin hari ini kita ngomong begini, benar gak ya? Sorga itu tempat kita. Kalau salah gimana? Nah, itulah kamu meragukan Tuhan. Kalau Tuhan sudah ngomong, barang siapa yang percaya, dia bersama dengan aku di Firdaus. Maka gak usah takut, jalanin aja. Kenapa kamu menderita di bumi? Karena kamu meragukan Tuhan. Bilang sama kanan kiri, karena kamu meragukan Tuhan. Jangan ragukan Tuhan. Jangan ragukan Tuhan. Rencana Tuhan itu yang terbaik. Gak usah bingung saudara. Ikutin aja rencana Tuhan, jalanin aja. Kalau kamu pakai cara pikir kamu tidak akan menemukan rencana Tuhan. Ujung-ujungnya apapun yang kita lakukan sesuai maunya Tuhan. Terakhir maunya Tuhan kemana? Ke Kanaan toh. Sampai gak mereka di Kanaan? Sampai. Kita juga sama hidup kita. Apa yang Tuhan sudah rancang dalam hidupmu, pada satu titik pasti sampai. Saya kasih tahu, Yusuf, ketika Tuhan ngomong engkau akan menjadi pemimpin besar. Prosesnya susah gak? Susah gak Yusuf itu? Dibuang kakaknya, jadi budak. Mungkin gak orang jadi budak jadi bos? Gak mungkin lah. Jalan masuk penjara lagi, namanya orang tahanan. Sekarang coba saudara, kalau saudara ditahan terus cari kerjaan, bisa gak? Gampang gak? Orang gak mau tahu kamu masalahnya apa, ditahan di penjara. Yang orang tahu pokoknya gini, kamu sudah masuk penjara, gua gak mau terima lu. Masa depan suram toh, madesu toh. Yusuf itu madesu gak? Saya tanya, madesu gak? Masa depan suram gak? Tapi ketika dia percaya penuh rencana Tuhan, jalannya luar biasa saudara. Dia jadi mangku bumi. Dia jadi perdana menteri. Orang kedua, percayalah. Dengan perjanjian perbaruan Tuhan, engkau mau berserah penuh pada rencana Tuhan dalam hidupmu. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, kamu percaya satu, rencana Tuhan pasti terjadi dalam hidupmu. Gak usah khawatir. Apa kesimpulannya saudara? Saudara boleh lupa apa yang saya jelaskan, tapi jangan lupa dengan 5 kesimpulan ini. Yang pertama saudara, pembaruan janji Tuhan itu menyadarkan kita akan kebaikan Tuhan. Melalui perjanjian itulah kita baru sadar Tuhan itu baik. Amin gak? Baik gak? Baik. Coba bayangkan saudara, hari ini kita ini harusnya binasa. Kita ini harusnya dihukum. Tapi Tuhan dari sorga turun ke dunia. Mencari kita, menyelamatkan kita. Bahkan mati bagi kita. Baik gak? Itu loh janji kasih setia Tuhan. Padahal Tuhan cuma ngomong satu kali kepada Adam, nanti aku akan menyediakan juru selamat bagi keturunanmu. Dan itu dipenuhinya. Sekarang kita sudah mendapatkan itu. Maka kita diingatkan kembali. Kalau kita percaya pada Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, maka kita percaya sungguh-sungguh Dia satu-satunya Tuhan kita. Dia setia, kita harus setia. Jangan berpaling pada yang lain. Amin. Dia setia, kita yang sering tidak setia, maka kita harus setia. Yang kedua apa? Pembarui komitmen kita.
Biarlah kita selalu memperbarui komitmen kita bahwa Tuhan, hari ini kalau aku gagal, aku akan lebih baik lagi. Aku akan lebih baik lagi. Aku akan lebih baik lagi. Karena apa? Kita ingat perjanjian dengan Tuhan. Tuhan menuntut kesetiaan. Tanpa kesetiaan, kita tidak bisa komitmen. Komitmen itu penting. Komitmen. Saudara, sebenarnya apa yang membuat saudara itu mau menikah dengan pasangan Anda? Apa saudara? Karena dia cantik? Cantik? Ganteng? Kaya? Saya kasih tahu, kaya nggak selamanya kaya. Ada waktunya. 2 tahun ini saya melihat orang-orang yang kaya banyak berambrukan, saudara. Berarti apa? Tidak selamanya. Orang yang cantik tidak selamanya cantik. Coba nggak percaya, coba sudah lihat 50. Yang cantik di sini mulai ada kitut-kitut, saudara. Ya nggak? Ya, sini mulai kitut-kitut, mau ditarik, mau dibotok, tetap aja nanti lama-lama kitut-kitut, saudara. Ya nggak? Ini dia. Yang ganteng, yang badannya six-pack. Saudara, jelek-jelek begini dulu saya six-pack, saudara. Tapi sekarang kayak kecepek, saudara. Tahu ya kecepek, saudara. Hancur badannya, saudara. Ini dia, benar. Nah, ini untuk apa? Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Artinya apa? Semua itu akan berakhir, berlalu. Dalam pernikahan itu yang membuat kamu bertahan adalah komitmen. Apa saudara? Komitmen. Makanya waktu kamu janji setia, aku mengambil engkau sebagai suamiku yang satu-satunya. Karena komitmen. Sama juga dalam kehidupan iman. Kalau kau bisa setia pada Tuhan, bukan karena kamu hebat, tapi karena komitmen. Bilang sama kanan, komitmen. Kalau kamu memegang komitmen, aman jalannya. Yang ketiga apa? Menghindari dosa dan berhala modern. Pembaruan janji itu menyadarkan kita bahwa Tuhan itu benci terhadap dosa. Tuhan tidak suka pada dosa. Tapi kita ini lemah, masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi kita juga disadarkan kita punya kemampuan melawan dosa, untuk menang pada dosa. Karena Tuhan sudah menang. Maka itu kita harus terus berjuang, memperbarui komitmen kita. Memperbarui janji kita di hadapan Tuhan. Saya mau hidup tidak lagi jatuh dalam dosa. Saya heran saudara kalau ada orang Kristen, dulu dia itu pendosa, masih tetap hidup dalam dosa. Aku bilang ini bukan Kristen ini. Ini Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, atau Kristen tomat. Tahu Kristen tomat? Minggu tobat, Seninnya kumat. Ya, itu dia. Artinya dia seperti itu. Dan jangan gantikan Tuhan kita dengan berhala yang lain. Hanya satu Tuhan dalam hidup kita. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Gak ada yang lain. Bapa yang menciptakan, Bapa yang merancang semuanya. Anak yang menggenapi, menyelamatkan kita. Roh Kudus yang menuntun kita. Kita percaya penuh itu. Amin. Selama kita yakin kita bisa menang terhadap itu semua. Maka setiap kali kita mau bikin dosa, sadar. Tuhan itu di mana saudara? Tuhan di mana? Di sorga? Di sini loh. Bilang, Tuhan tuh di sini loh. Masak lo mau bikin dosa, lo lupa ada Tuhan di sini. Kalau nafsu makanmu besar, Tuhan ngomong apa? Taruh pisau di leher. Karena ada Tuhan, jangan rusak di bait Roh Kudus, benar nggak? Kalau kamu matamu jelalatan, yang cowok-cowok pengen lihat sesuatu yang beling-beling, ingat ada Tuhan di hatimu, ada istri yang menanti di rumah. Amin. Jadi kalau olahraga pagi mata tuh jangan lihat kelonok gini. Lihatlah istrimu di rumah. Amin. Amin saudara. Kemudian kalau wanita saudara, ingat juga. Mata ini punya Tuhan, ada Tuhan. Jadi jangan kalau lihat tas, matanya melotok gitu, baju melotot terus. Ingat saudara, kalau kamu terlalu banyak belanja, suamimu jatuh dalam dosa. Karena diperes untuk beli banyak-banyak barang. Saudara, butuh duit banyak. Makanya tak kasih tahu suami-suami. Kalau kamu bawa istri ke mall, gandeng dengan erat.
pasti aman. Dia mau lihat mana, geret terus, jalan. Kan tujuannya cuma jalan-jalan. Supaya dia tidak masuk ke sini, masuk ke sono, masuk sini. Kalau Belanda, kantongmu tompes, kantong kempes, saudara. Benar, saudara. Akhirnya nanti mikirinnya nggak benar. Nah ini dia. Saudara, dosa itu harus dihindari. Artinya apa? Ketika kamu memperbarui janji dengan Tuhan, kamu akan memperbarui hidupmu. Menjauhi dirimu dari dosa dan berhala modern. Amin. Yang keempat apa? Warisan iman kepada generasi yang mendatang. Bagaimana engkau mewarisi imanmu kepada generasi selanjutnya? Saya tadi pagi saya selalu katakan saya senang sekali. Ada anak muda masih kuliah bisa menerjemahkan bahasa Mandarin. Chung Wen Su. Luar biasa. Saya juga rindu anak saya bisa ngomong Chongwen. Dia sekarang belajar di Chungko, bahasa Chongwen. Nah, ini kita harus mengintegrasi. Tapi saya juga mengharapkan iman yang sama. Tapi tidak gampang iman, saudara. Nah ini yang harus kita lakukan bersama. Generasi mendatang, adakah yang lebih rohani dari kita? Kalau engkau dan saya hari ini rohani, generasi selanjutnya jadi rohana, engkau bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tahu rohana, saudara? Rohnya kemana-mana itu loh, saudara. Ya, kamu harus buat dia rohani juga. Pimpin dia dengan baik. Pimpin dia, tuntun dia. Supaya di sini ada anak-anak muda yang memuliakan Tuhan. Itu juga saya katakan kepada jemaat saya tuh sedih. Kalau lihat orang tua di gereja banyak. Saya lebih senang anak muda banyak. Tapi anak muda lebih banyak ke tempat yang lain yang lebih senang. Berarti kita salah dalam mendidik mereka. Setuju, saudara? Firman Tuhan kata pembaruan janji mengingatkan kita harus menurunkan kepada generasi kita. Jangan sampai dia pindah ke tempat lain. Dia harus bersama dengan kita. Melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Dan yang terakhir Pak, percaya rencana Tuhan. Percayalah rencana Tuhan. Tidak usah ragu akan rencana Tuhan. Rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik dalam hidup kamu. Jadi ketika kamu memperbarui janji dengan Tuhan, percayalah. Hidup kamu dalam rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan itu yang terbaik. Saya itu dulu punya cita-cita, saudara. Cita-cita, saya bukan ngomong panggilan Tuhan, saya masih tahu. Saya bilang saya kepingin Tuhan melayani misi. Kalau saya lulus dari seminari, saya mau ke Chungko. Mau menyebarkan Injil ke Chungko. Waktu itu rindu sekali, saudara. Tapi ternyata gak bisa, saudara. Begitu saya ke cantol wanita, saudara. Istri saya bilang, gak mau saya ke Chungko. Kalau lu mau pergi, lu pergi sendiri. Ya gak mungkin lah, saudara, udah menikah. Maka saya pilih-pilih ladang, pilih. Sampai akhirnya di Surabaya. Saya di Surabaya, saya tetap bergumul untuk misi itu. Panggilan itu banyak. Sampai setelah saya selesai semua, anak sudah besar. Saya ngomong, aku pengen pelayanan misi. Mau ke Chungko lagi, saudara. Ingat tetap Chungkonya, saudara. Tapi ditutup sudah peluang untuk ke sana. Lalu saya ingat orang hitam, saudara. Ingat orang hitam, saudara. India, saudara. Istri saya bilang, ngapain ke India? Lu emang bisa ngomong nehi-nehi gitu loh. Ya saya gak bisa, saudara. Saya bergumul, saudara. Gak bisa juga, saudara. Gak bisa juga. Tapi Tuhan buka saya, 2017, saya memulai pelayanan misi. Dengan tim luar negeri gabungan. Saya mulai benar-benar melayani orang hitam, saudara. Di mana, saudara? Di Kupang, saudara. Di Kupang. Kita bangun Christian Center. Lalu di mana lagi? Di Sorong, saudara. Kemudian di mana, saudara? Pindah lagi, saudara. Ke Nias. Akhirnya saya melayani misi. Banyak pelayanan misi. Dan majelis mendukung. Akhirnya saya bilang, iya memang rencana Tuhan kita tidak tahu. Digeser Tuhan, digeser Tuhan, digeser Tuhan. Ada lagi satu pelayanan yang saya gumulkan Tuhan kalau memang Tuhan izinkan. Satu hari saya mau bangun panti orang tua. Rumah orang tua, bukan panti jompo. Rumah orang tua. Karena saya melihat ke depan, 20 tahun ke depan, orang tua itu kasihan. Karena bukan anaknya menelantarkan dia, tapi anak-anak harus bekerja suami istri. Maka orang tua nanti di rumah sama suster, seperti anak-anak zaman sekarang. Sehingga mereka akan stres. Saya ingin membuat satu penampungan, di mana orang tua tetap berkarya,
punya teman, tetap bersosialisasi, dan itu dari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu mereka harus pulang. Kalau tanya kurikulumnya saya tidak akan kasih, itu masih saya simpan. Saudara, saya gumulkan itu, saudara. Ada yang mau dukung waktu mau tahu-tahu memang bukan waktunya Tuhan. Orang pendukungnya pulang ke rumah Bapa lebih cepat dari apa yang harus saya lakukan. Sekarang saya lagi gumulin lagi, belum waktunya Tuhan. Tapi saya percaya kalau itu rencana Tuhan pasti terjadi. Amin. Nah ini dia. Kalau kita percaya Tuhan dengan perjanjian dengan rencana Tuhan pasti terjadi. Tapi kapan kita tidak tahu. Jalan aja. Jalan aja. Jangan jadi orang bingung. Saudara, sebelum saya menutup firman Tuhan ini, saya ingin saudara nanti nonton satu film. Film ini menggambarkan sebuah kehidupan kita ikut Tuhan. Seperti keluarga. Kita ikut Tuhan itu pasti punya masalah. Ada pergumulan. Tapi kita masih percaya nggak bahwa Tuhan itu memelihara hidup kita? Tuhan yang mengikat perjanjian dengan kita adalah Tuhan yang setia. Nah keluarga ini dia punya anak, ketika anaknya sakit, bergumul sampai lulus, lalu istrinya sakit, kena penyakit Alzheimer. Lalu dia di dalam perjalanan hidupnya dia merasa kenapa dia harus hidup dengan wanita yang Alzheimer, yang menyusahkan dia. Lalu akhirnya dia tercantol sama wanita lain. Mulanya biasa saja, akhirnya jadi juga. Tapi berjalannya waktu dia sadar, dia salah. Dia harus kembali kepada istrinya. Dan lalu dia mengikat perjanjian ulang. Pembaruan janji nikah dengan istrinya. Begitu mengharukan. Dan anaknya menyaksikan. Lalu satu hal yang luar biasa itu terjadi. Ketika kita ingat perjanjian dengan Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa. Mari kita lihat sebentar. Suaranya mungkin dibesarin dikit. Anak yang sakit itu sudah menjadi besar dan lulus. Saudara lihat. Masalah satu selesai, muncul masalah dua. Beban berat membuat dia harus keluar.
couldn't misunderstand that call. And every Christian is called to ministry. Did you know that? The word ministry means serve, service. We're called to do something for other people that are less fortunate than we are. Jesus took on himself the form of a servant, the Bible says. He said, I did not come to be served, but to serve, in Mark 10. Saudara, relasi kita dengan Tuhan seperti relasi kita di dalam bangun rumah tangga. Mungkin ada banyak pergumulan, ada banyak masalah. Mungkin kita jatuh bangun dalam hidup kita. Tapi pada satu titik, kita dipanggil memperbarui komitmen kita di hadapan Tuhan. Seperti sebuah pernikahan, untuk bisa mempertahankan relasi yang baik itu, ada pembaruan janji nikah yang harus kita lakukan. Saya tidak tahu hari ini apa pergumulan engkau dalam menjalani kehidupan ini. Apa yang terjadi dengan keluargamu, apa yang terjadi dengan hidupmu, apa yang terjadi dengan kerohanianmu. Tapi hari ini Tuhan katakan, mari perbarui janjimu. Pembaruan janji di hadapan Tuhan itu penting. Mari kita tundukkan kepala, kita tenang sejenak.
Siapa yang berkata hari ini Tuhan aku sudah bosan. Sebagai anak-anak Tuhan aku berjalan bergantung pada Engkau. Tapi seolah-olah Engkau jauh daripadaku. Tapi hari ini Tuhan mengatakan, aku tidak pernah lupa janjiku. Tuhan setia. Siapa yang selama ini mungkin meragukan Tuhan dan berkata, Tuhan aku kembali yang mau percaya penuh pada Engkau. Siapa yang hari ini engkau punya masalah besar pergumulan, kau bisa pulihkan kembali. Kau bisa membangun ulang perbaruan janjimu di hadapan Tuhan. Siapa yang hari ini berkata, Tuhan aku mau memperbarui janjimu di hadapan engkau. Kau boleh berdoa, kau boleh berdoa. Berdoalah secara pribadi. Tuhan melihat engkau. Berdoalah. Sekali lagi saya minta Pendeta Yohanes Aurelius mengutuk dalam doa firman.